Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, pada video ini kita akan membahas tentang kompetisi dasar 3.3, yaitu prinsip-prinsip desain interior. Topik pembahasan pada kompetisi dasar 3.3 ini ada dua, yaitu unsur-unsur desain interior dan prinsip-prinsip desain interior. Bahasan yang pertama adalah unsur desain interior. Apa saja unsur desain interior? Yaitu yang pertama ruang, kedua garis, kemudian bentuk, yang keempat pencahayaan, yang kelima warna, yang keenam tekstur, dan yang terakhir adalah pola. Bahasan yang kedua adalah prinsip-prinsip desain interior. Apa saja prinsip-prinsip desain interior? Yang pertama, urutan atau sequence. Yang kedua, keseimbangan atau balance bahasa Inggrisnya. Yang ketiga, kesatuan atau unity. Yang keempat, proporsi atau proportion. Yang kelima, irama. Yang keenam, skala. Dan yang ketujuh adalah tekanan atau point of interest. Baik Ananda, kita akan bahas satu-satu masing-masing poin-poin yang ada pada unsur-unsur dan prinsip desain interior. Jadi kalian harus tetap simak videonya sampai selesai. Unsur desain interior yang pertama adalah ruang. Ruang adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi aktivitas tertentu. Jadi ini berkaitan dengan fungsi ruang, misalnya aktivitas menonton atau bersantai. Nah, disebut dengan ruang keluarga. Atau aktivitas menerima tamu, disebut dengan ruang tamu. Aktivitas tidur atau beristirahat, disebut dengan ruang tidur. Dan seterusnya. Elemen pembentuk ruang antara lain bidang alas atau lantai, kemudian bidang dinding atau pembatas, dan bidang langit-langit. Ruang terdiri dari 4 zona. Yang pertama adalah zona ruang publik. Merupakan area atau tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama. Misalnya, kalau di kota Solo ada Pulau Belibis, ya. Kemudian zona yang kedua adalah zona privat. Merupakan ruang yang terbatas hanya untuk pemilik rumah saja atau anggota keluarga saja. Misalnya adalah ruang tidur. Jadi ruang tidur ini tidak semua orang boleh memasukinya. Apakah tamu masuk ke dalam ruang tidur? Tentu tidak, ya. Kemudian yang ketiga adalah zona semi privat. Adalah ruang yang dapat dimasuki oleh orang-orang yang dikehendaki saja oleh pemilik rumah. Misalnya pemilik rumah ingin mengajak orang yang terdekatnya untuk bersantai dan menonton TV di ruang tersebut. Misalnya adalah ruang keluarga ataupun ruang makan. Kemudian zona berikutnya adalah zona servis. Zona servis merupakan tempat untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga. Biasanya ruangan ini tidak hanya terdiri atas satu bagian, melainkan beberapa, antara lain dapur kotor, ruang mencuci, menjemur, menyetrika, bahkan bisa juga dijadikan ruang tidur pembantu rumah tangga. Jadi kesimpulannya ruang terdiri dari 4 zona ya. Yang pertama ruang publik atau zona publik, yang kedua zona privat, yang ketiga zona semi privat, dan yang keempat adalah zona servis. Nah, sekarang kita masuk ke unsur desain interior yang kedua, yaitu garis. Garis merupakan elemen dasar desain yang mengacu pada gerakan
terus-menerus dari suatu titik sepanjang permukaan. Ada berbagai macam efek garis dalam desain interior, di antaranya garis vertikal pada gambar di samping kamu lihat memberikan kesan bermartabat, formal, dan menyebabkan mata bergerak ke atas. Jadi visualnya memberikan efek ketinggian pada ruangan. Jenis garis yang kedua yaitu garis horizontal. Memberikan kesan tenang dan stabil, memperluas, memperlebar, dan memperlapang area atau ruangan. Jenis garis berikutnya adalah garis lengkung. Ya, garis lengkung memberikan kesan kegembiraan di mana setiap mata memandang akan memancing senyuman dan rasa gembira. Jenis garis yang terakhir adalah garis diagonal. Garis diagonal memberikan kesan drama dan menambah ketegangan dalam ruang. Ini kesan atau efek pada interior ya. Selanjutnya siswa-siswi sekalian, unsur desain interior yang ketiga adalah bentuk. Hal yang harus dipertimbangkan dari bentuk adalah proporsi dan skala ruangan yang dibandingkan dengan objek di dalamnya. Seperti kamu perhatikan pada gambar di samping, rumah keong yang berupa lengkungan di dalam interiornya juga harus diimbangi dengan lengkungan-lengkungan. Jangan terlalu menambahkan terlalu banyak bentuk yang berbeda sehingga akan memberikan kesan yang membingungkan. Unsur desain interior berikutnya yang keempat adalah pencahayaan. Pencahayaan yang merupakan elemen penting karena membuat sebuah ruangan menjadi layak huni atau livable. Pencahayaan ini terdiri dari dua, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Nah, sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan pencahayaan apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan di ruangan tersebut. Pencahayaan terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah task lighting, merupakan pencahayaan yang disesuaikan dengan fungsi ruang tersebut. Jadi disesuaikan dengan aktivitas di dalam ruang tersebut, misalnya ruang belajar. Yang kedua adalah pencahayaan untuk aksen atau aksen lighting. Pencahayaan ini memfokuskan cahaya pada area atau objek tertentu, biasanya untuk menyoroti seni atau artefak. Lampu-lampu yang digunakan adalah lampu sorot, lampu tersembunyi, lampu trek, dan sebagainya. Jenis pencahayaan yang ketiga adalah pencahayaan untuk menambah suasana atau mood. Disebut juga mood lighting. Jadi pencahayaan ini bertujuan untuk menambah suasana hati, dirancang untuk menciptakan kondisi pikiran atau perasaan sementara. Kamu lihat pada animasi ada pada sebuah ruangan living room dengan mood lightingnya yang bisa diganti-ganti ya. Baik Ananda yang Ibu banggakan, sekarang kita masuk ke unsur desain interior yang kelima, yaitu warna. Warna memiliki psikologi yang dapat memunculkan kesan tersendiri berupa kenangan dan mengubah emosi pada tubuh kita. Artinya apa? Ketika kita menyukai warna tertentu, itu karena hubungannya dengan kondisi psikis atau psikologi kita. Jadi apapun yang membuat kita suka memilih warna,
Hal tersebut menjadi perwakilan psikis atau psikologi kita. Menurut artsmaxter.com, warna diartikan berbagai macam secara psikologis. Silahkan kamu baca pada tabel berikut yang muncul pada layar kamu masing-masing. Contoh aplikasi warna pada interior bisa kamu lihat pada gambar, misalnya kantor menggunakan warna biru yang memberikan efek produktivitas. Kemudian bedroom yang menggunakan warna hijau memberikan ketenangan dan kesehatan pada penghuninya. Kemudian warna pink pada ruang tidur anak perempuannya memberikan kesan kalem, kemudian hangat. Kemudian pada dapurnya kitchen dengan warna kuning memberikan energi kepada penghuninya. Living room atau ruang keluarga menggunakan warna lavender atau sedikit keunguan, efeknya adalah relaksasi ya atau bersantai. Sedangkan dining room atau ruang makan menggunakan warna merah yang memberikan kesan ingin makan atau nafsu untuk makan gitu ya. Kira-kira seperti itu contoh warna pada interior. Jadi kamu bisa searching lagi jenis-jenis warna yang lainnya pada interior. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari contoh warna pada interior ruang tadi. Yang harus kita perhatikan dalam memilih warna untuk interior ruang adalah yang pertama jenis aktivitas ruang, pencahayaan alami, dan ukuran ruang. Unsur desain interior berikutnya yaitu tekstur. Tekstur merupakan penggambaran struktur permukaan suatu objek. Ada dua jenis tekstur, yaitu yang pertama adalah tekstur taktil, merupakan hal yang dirasakan saat benda disentuh secara fisik. Artinya apabila permukaan tersebut disentuh, maka akan terasa oleh kita permukaan yang kasar, lembut, halus, dan sebagainya. Jenis tekstur yang kedua adalah tekstur tersirat. Artinya tekstur yang dengan melihat suatu objek bisa ditafsirkan oleh mata seseorang, jadi tanpa sentuhan. Misalnya adalah pada pemasangan wallpaper seperti pada gambar. Unsur desain interior yang terakhir atau yang ketujuh adalah pola. Pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam desain maupun gagasan abstrak. Unsur pembentuk pola disusun secara berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan kelanjutannya. Seperti yang kamu lihat pada gambar, pola dapat kita temukan pada partisi, wallpaper, dan karpet pada interior ruang tidur tersebut. Nah, Ananda, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang prinsip-prinsip desain interior, tugas kamu adalah membuat catatan atau rangkuman tentang unsur-unsur desain interior yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian untuk penjelasan pada video pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.